Indonesia. Selain kaya akan sumber daya alamnya, Indonesia juga memiliki beragam kebudayaan. Salah satunya adalah candi. Di Indonesia, candi tersebar di beberapa pulau seperti Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Akan tetapi, candi paling banyak ditemui di kawasan Pulau Jawa. Candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan sebagai tempat ibadah, peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu dan Buddha. Salah satu candi yang menarik untuk dibahas ialah Candi Plausan. Halo guys, kembali lagi di Sahabat Channel. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah Candi Plausan. Candi Plausan terletak di Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, kira-kira 1,5 kilometer ke arah timur dari Candi Sewu. Candi ini merupakan sebuah kompleks bangunan kuno yang terbagi menjadi dua, yaitu Kompleks Candi Plausan Lor. Lor dalam bahasa Jawa Plausan, Kidul, Kidul dalam bahasa Jawa berarti selatan. Pahatan yang terdapat di Candi Plausan sangat halus dan rinci, mirip dengan yang terdapat di Candi Borobudur, Candi Sewu, dan Candi Sari. Candi Plausan yang merupakan candi Buddha ini, para ahli diperkirakan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan dari Kerajaan Mataram Hindu, yaitu pada awal abad ke-9 Masehi. Salah satu pakar yang mendukung pendapat itu adalah De Kasparis yang berpegang pada isi prasasti Sri Kahulunan pada tahun 842 Masehi. Dalam prasasti tersebut dinyatakan bahwa Candi Plausan Lor dibangun oleh Ratu Sri Kahulunan. Dengan dukungan suaminya, menurut Kasparis Sri Kahulunan adalah gelar Pramodawardhani, putri Raja Samaratungga dari Wangsa Sailendra. Sang putri yang memeluk agama Buddha menikah dengan Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya yang memeluk agama Hindu. Pendapat lain mengenai pembangunan Candi Plausan adalah bahwa candi tersebut dibangun sebelum masa pemerintahan Rakai Pikatan. Menurut Anggraini, yang dimaksud dengan Sri Kahulunan adalah Ibu Rakai Garung yang memerintahkan Mataram sebelum Rakai Pikatan. Masa pemerintahan Rakai Pikatan terlalu singkat untuk dapat membangun candi sebesar Candi Plausan. Rakai Pikatan membangun Candi Perwara setelah masa pembangunan candi utamanya. Pada bulan Oktober 2003, di kompleks dekat Candi Perwara di Kompleks Candi Plausan Kidul ditemukan sebuah prasasti yang diperkirakan berasal dari abad ke-9 Masehi. Prasasti yang tersebut dari lempengan emas berukuran 18,5 x 2,2 cm. Prasasti tersebut berisi tulisan dalam bahasa Sanskerta yang ditulis menggunakan huruf Jawa kuno. Isi prasasti masih belum diketahui. Namun menurut Jajono Prasojo, epigraf yang ditugasi membacanya, prasasti tersebut menguatkan dugaan bahwa Candi Plausan dibangun pada masa pemerintahan Rakai Pikatan. Plausan Lor. Candi Plausan Lor merupakan sebuah kompleks percandian yang luas. Di depan atau barat kompleks Plausan Lor terdapat dua pasang arca Durapala yang saling berhadapan. Sepasang terletak di pintu masuk utara dan sepasang di pintu masuk selatan. Masing-masing arca setinggi manusia ini berada dalam posisi duduk. Di atas kaki kanannya yang terlipat dengan kaki kiri ditekuk di depan tubuh. Tangan kanannya memegang gada, sedangkan tangan kiri tertumpang di atas lutut kiri. Di pelataran utara terdapat teras batu berbentuk persegi yang dikelilingi oleh deretan tumpak batu. Diduga teras batu tersebut merupakan tempat meletakkan sesajian. Konon di atas teras tersebut tadinya terdapat bangunan dari kayu, sedangkan di atas masing-masing tumpak tadinya terdapat sebuah arca Dayani Buddha.
Teras yang serupa namun berukuran lebih kecil terdapat juga di selatan kompleks Candi Plausan Lor. Di pelataran utara kompleks Candi Plausan juga terdapat 6 buah stupa besar. Di pusat kompleks Candi Plausan Lor terdapat 2 bangunan bertingkat, 2 yang merupakan candi utama. Kedua bangunan tersebut menghadap ke barat dan masing-masing dikelilingi oleh pagar batu. Dinding batu yang memagari masing-masing candi utama dikelilingi oleh candi perwara yang semula berjumlah 174, terdiri atas 58 candi kecil berdenah dasar persegi dan 116 bangunan berbentuk stupa. 7 candi berbaris di masing-masing sisi utara dan selatan setiap candi utama. 19 candi berbaris sebelah timur atau belakang kedua candi utama, sedangkan 17 lagi berbaris di depan kedua utama. Hampir semua candi perwara tersebut saat ini dalam keadaan hancur. Di setiap sudut barisan candi perwara masih terdapat sebuah candi kecil lagi yang dikelilingi oleh 2 barisan empat yang juga diselingi dengan sebuah candi kecil di setiap sudutnya. Di sisi barat pagar batu yang mengelilingi masing-masing bangunan utama terdapat sebuah gerbang berupa gapura padu raksa dengan atap yang dihiasi deretan mahkota kecil. Puncak atap gapura berbentuk persegi dengan mahkota kecil di atasnya. Masing-masing bangunan candi utama berdiri di atas kaki setinggi 60 cm tanpa selasar yang mengelilingi tubuhnya. Tangga menuju pintu dilengkapi dengan pipi tangga yang memiliki hiasan kepala naga di pipi tangganya. Bingkai pintu dihiasi pahatan bermotif bunga dan salular-salular. Di atas ambang pintu terdapat hiasan kepala kala tanpa rahang bawah. Sepanjang dinding luar tubuh kedua candi utama dihiasi oleh relief yang menggambarkan laki-laki dan perempuan yang sedang berdiri dalam ukuran yang mendekati ukuran manusia. Sesungguhnya, relief pada dinding candi yang di selatan menggambarkan laki-laki, sedangkan pada candi yang di utara menggambarkan perempuan. Bagian dalam kedua bangunan utama terjadi menjadi 6 ruangan. 3 ruangan terletak di bawah, sedangkan 3 ruangan lainnya terletak di tingkat 2. Lantai papan yang membatasi kedua tingkat saat ini sudah tidak ada lagi. Namun, pada dinding masih terlihat alur bekas tempat memasang lantai. Di ruang tengah terdapat 3 arca Buddha duduk berderet di atas pada masana menghadap pintu. Namun, arca Buddha yang berada di tengah sudah raib. Pada dinding di kiri dan kanan, ruangan terdapat relung yang tampak merupakan tempat meletakkan penerangan. Relung tersebut diapit oleh relief Wera dan Hariti. Di kiri dan kanan, dekat pintu utama terdapat pintu penghubung ke ruangan samping susunan kedua ruangan bawah lainnya, baik di bangunan utara maupun di bangunan selatan, mirip dengan susunan di ruang tengah. Di sisi timur terdapat 3 arca Buddha duduk berderet di atas pada masana menghadap ke barat. Arca Buddha yang berada di tengah juga sudah raib. Candi Plausan Kidul terletak di selatan Candi Plausan Lor, terpisah oleh jalan raya. Bila di kompleks Plausan Lor, kedua candi utamanya masih berdiri dengan megah. Kompleks Candi Plausan Kidul, candi utamanya sudah tinggal reruntuhan. Yang masih berdiri hanyalah beberapa candi perwara. Terima kasih ya guys yang sudah menonton video di Sahabat Channel. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe di channel Sahabat Channel agar nanti Sahabat Channel dapat mengembangkan video-video yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.